Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Umi Nabila Sapitri. Saya mahasiswi dari Institut Kesehatan Mitra Bunda Prastada Program Studi Sarjana Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan. Nah, hari ini saya akan mempraktikkan bagaimana melakukan palpasi abdomen. Nah, palpasi abdomen itu terbagi menjadi 4, Leopold 1, 2, 3, dan 4. Nah, biasanya melakukan Leopold ini dengan ibu hamil yang usia kehamilannya di atas 12 minggu dengan tujuan untuk mengetahui seberapa tinggi dari fundus uteri ibu dan bagaimana letak janin, apakah sungsang, normal, atau melintang. Nah, selain itu kita juga dapat mengetahui apakah seberapa jauh kepala atau bagian terendah dari bayi memasuki PAP atau pintu atas panggul ibu. Nah, tanpa membuang waktu, saya akan mulai saja melakukan Leopold 1. Untuk melakukan Leopold 1, kita harus menganjurkan pasien untuk menekuk kakinya. Silakan Bu, ditekuk kakinya. Nah, setelah menganjurkan pasien untuk menekuk kakinya, kita buka pakaian pasien. Setelah kita buka, nah saya akan menjelaskan tujuan dari melakukan Leopold 1 ini. Nah, tujuan dari melakukan Leopold 1 ini untuk mengetahui seberapa tinggi dari fundus uteri ibu dan untuk mengetahui bagian apa yang ada di bagian fundus uteri atas ibu ini. Nah, pertama-tama kita akan menekan dari bawah. Kita merasakan bagaimana bagian mana yang terkeras hingga ke puncaknya atau puncak fundus uteri. Nah, setelah terasa, kita ambil pengukur, kita akan ukur seberapa tinggi fundus uteri ibu sampai ke simfisis pubis. Setelah kita ukur mendapatkan hasilnya 30. Setelah diukur, kita akan merasakan bagian apa yang ada di atas fundus uteri ini. Kita akan merasa. Nah, jika teraba bagian keras melenting, itu tandanya kepala. Nah, jika terasa bagiannya lembek atau lunak, kurang bundar atau kurang melenting, itu tandanya bokong. Nah, setelah saya rasa ini terasa kurang lunak, kurang bundar, dan tidak melenting, berarti tandanya di bagian atas fundus uteri ini atau di bagian fundus uteri ini, yaitu yang terdapat adalah bokong. Nah, setelah kita mengetahui bahwa yang teraba ini bokong, kita akan masuk ke Leopold 2. Nah, di Leopold 2 ini kita akan mengetahui di mana bagian terletak punggung janin dan bagian ekstremitas janin atau bagian-bagian kecil dari janin. Nah, itu biasanya untuk mengetahui di apa isi dari bagian sebelah kiri ibu dan bagian perut sebelah kanan ibu. Nah, saya akan melakukan Leopold 2. Nah, di Leopold 2 kita akan merasakan jika terasa keras, kosong dan keras, itu tandanya bagian ekstremitas bayi atau bagian kecil bayi seperti jari dan kaki. Nah, tangan dan kaki. Nah, sebaliknya jika teraba keras seperti tulang iga atau papan cucian, maka itu adalah bagian punggung bayi. Setelah saya rasa di pasien ini terasa keras, tidak terasa, dan keras, berarti tandanya di bagian sebelah kiri perut ibu adalah bagian ekstremitas bayi atau tangan dan kaki bayi. Nah, kita akan melanjutkan ke bagian perut kanan ibu. Kita akan merasakan terasa keras sepanjang perut, terasa seperti tulang iga atau papan cucian. Nah, maka di bagian sebelah kanan perut ibu adalah bagian punggung bayi. Setelah mengetahui, kita akan masuk ke Leopold 3. Nah, di Leopold 3 ini kita akan mengetahui bagian apa yang berada paling bawah, dan kita akan mengetahui bahwa bagian terendah janin ini apakah sudah memasuki PAP atau rongga panggul ibu. Nah, kita pertama-tama untuk mengetahuinya, kita akan mengetahui bagian bawahnya. Sebenarnya kita udah tahu tadi kan di bagian atas ini atau di bagian fundus uteri ini adalah bokong, tapi hanya untuk memastikan, kita akan memastikan lagi. Nah, saya akan meraba dan terasa keras dan melenting, berarti tandanya kepala. Berarti posisi ibu ini atau posisi janin yang ada di perut ibu ini adalah normal. Jika yang berada di bawah bokong di atas kepala, maka itu posisinya sungsang. Nah, jika tidak kita raba atas dan bawah tidak terasa, maka berarti kita akan meraba di bagian samping. Jika ada, berarti tandanya posisi bayinya adalah melintang. Nah, selanjutnya kita akan kembali lagi ke Leopold 3. Nah, setelah dirasakan bahwa ini kepala, kita akan melakukan Leopold 3. Kita menggoyangkan. Nah, jika kita goyangkan, bagian terbawah janin masih bergoyang, tandanya bagian terbawah janin belum memasuki PAP atau rongga panggul. Nah, jika kita goyangkan, tidak terasa goyang, maka bagian terbawah janin sudah memasuki PAP atau rongga panggul. Nah, jika sudah memastikan bahwa bagian terbawah janin sudah memasuki rongga panggul atau PAP, kita bisa melanjutkan ke Leopold 4. Nah, di Leopold 4 ini ada perbedaan. Yang awalnya kaki ibu kita suruh tekuk, di Leopold 4 kita akan menyuruh ibu untuk meluruskan kakinya. Silakan Bu, diluruskan. Setelah itu kan tadi posisi kita tuh menghadap ke ibu. Nah, untuk di Leopold 4 posisi kita tuh menghadap ke perut ibu. Jadi seperti ini. Nah,
kita akan memastikan sudah seberapa jauh masuk bagian terbawah bayi ke dalam PAP atau ke dalam rongga panggul ibu. Nah, dengan memastikan dengan menggunakan 5 jari. Nah, jika yang masuk 2 jari atau yang tersisa 3 jari, nah maka namanya kedua tangan konvergen itu, atau sebagian kecil dari bagian bawah janin memasuki PAP baru sebagian kecil. Nah, jika 3 yang masuk, 2 yang tersisa, maka namanya itu sejajar, setengah dari bagian bawah janin sudah memasuki PAP. Nah, jika yang tersisa 1 atau semuanya sudah masuk, maka tandanya itu namanya divergen. Nah, divergen itu sebagian besar dari bagian bawah janin sudah memasuki PAP. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara pemeriksaan DJJ. Nah, pemeriksaan DJJ ini berdasarkan letak punggung janin. Berdasarkan dari hasil palpasi abdomen tadi, saya menemukan bahwa letak punggung janin itu terletak di bagian kanan perut ibu tadi. Nah, di bagian perut kanan itu ada bagian atas dan bawah, maupun kiri juga ada. Nah, tadi kan kita dapatnya di kanan. Nah, jika kanan, tadi kita akan menentukan dulu bagian atas atau bawah. Kan tadi kita menemukan bahwa posisi bayi tersebut normal, kepala di bawah, bokong di atas. Nah, berarti kita akan meriksa di bagian kanan bawah. Nah, sebaliknya, jika posisi bokong yang di bawah, kepala di atas, atau posisi sungsang, maka kita akan mendengarkan di bagian kanan atas. Karena apa? Tadi kan kita mendapatkan letak punggungnya di kanan, jadi makanya di kanan atas. Jika sebaliknya, jika kiri ya kiri. Nah, selain itu, jika kita merasakan dia tuh melintang, maka kita akan meriksa di sekitaran pusar ibu. Karena kan biasanya ibu hamil pusarnya terletak di bagian sini karena perut ibu semakin membesar. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan teknik melakukan pemeriksaan DJJ. Nah, itu biasanya sepertiga kuadran dari pusar ibu ke koksik dengan meletakkan punandoskop di sepertiga pusar itu sehingga ke sini. Nah, kita letakkan, enggak pusar ibunya di sini. Kita mendengarkan. Tangan yang satu memeriksa nadi ibu, tangan yang satu melihat jam. Nah, cara perhitungannya selama 25 detik. Nah, itu terbagi menjadi 5 detik pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Nah, sebenarnya bisa kita lakukan langsung secara 25 detik, tetapi kita tidak dapat mengetahui apakah itu irreguler atau reguler, itu iramanya teratur atau tidak, makanya terbagi menjadi 5. Nah, setelah kita periksakan tadi sambil memeriksa nadi, sambil melihat jam. Nah, jika yang kita dengarkan dengan nadi itu sama, maka itu bukan DJJ. Kita akan pindah tempat lagi sehingga menemukan detak yang kita rasakan dengan nadi yang ibu itu lebih cepat detak yang kita rasakan ketimbang nadi, itu baru namanya DJJ. Nah, hasilnya tadi kan ada 5 detik pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Nah, setelah kita dapatkan hasilnya, kita ambil hasil dari pertama, ketiga, dan kelima. Hasil tersebut kita tambahkan dikalikan 4. Nah, itulah cara menghitung DJJ. Nah, selanjutnya kita akan melakukan palpasi ibu nifas. Nah, yang awalnya pusar ibu naik, setelah bayi keluar pusar ibu akan turun. Nah, cara pemeriksaan palpasi atau palpasi abdomen ibu nifas itu kita merasakan kontraksi yang ada di perut ibu. Nah, kita merasakannya di bawah pusar ibu. Nah, saat kita merasakan, jika terasa lembek, itu tandanya perut ibu tidak berkontraksi. Nah, jika perut ibu tidak berkontraksi, maka itu akan menyebabkan pendarahan. Nah, jika kita merasa perut ibu tegang, itu tandanya perut ibu berkontraksi. Nah, itulah kita menghitung mulai dari tegangnya perut ibu atau berapa lama kontraksi yang terjadi di perut ibu. Jika terjadi pendarahan, maka kita akan menggunakan tindak lanjutan dengan memasang infus, menyuntik oksitosin agar perut ibu mengalami kontraksi. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.